Dubes RI sebut perusahaan Cina siap investasi 180 triliun rupiah di IKN. Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo mengungkapkan perusahaan energi Cina, State Power Investment Corporation, SPIC, siap berinvestasi hingga 12 miliar AS dolar atau setara 180 triliun rupiah. Asumsi kurs Rp15.000 per dolar AS, di ibu kota negara, IKN, Nusantara. Pria yang akrab disapa Tommy itu mengatakan investasi SPIC ini untuk mengembangkan energi hijau di IKN sesuai dengan konsep yang disusun pemerintah. SPIC misalnya, mereka siap mengalokasikan investasi hingga 12 miliar AS dolar untuk green energy, kata Tommy Kamis 1 Juni. Menurutnya, keseriusan SPIC untuk investasi di IKN ini tercermin dari kesiapan mereka melakukan tindak lanjut setelah menandatangani Letter of Intent, LOI. Saat bertemu dengan Pak Luhut, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, di titik nol, pengusaha dari SPIC misalnya menanyakan tindak lanjut dari LOI yang sudah ditandatangani. Mereka menanyakan apa selanjutnya yang harus mereka lakukan, jelasnya. Artinya, kata dia, saat ini tinggal menunggu keputusan pemerintah untuk melanjutkan kerjasama dengan perusahaan listrik Cina tersebut. Saat ini otorita IKN dinilai sedang memilah mana saja perusahaan yang bakal diproses terlebih dahulu. Selain SPIC, Tommy membeberkan banyak perusahaan yang antre untuk masuk berinvestasi ke IKN. Tommy menuturkan ada juga PT China Certification Inspection, CIC, yang berpusat di Singapura. Sekarang semua bolanya ada di otorita IKN. Mana dari LOI dan perusahaan yang sudah berminat yang akan diajak bicara lebih lanjut? Proyeknya apa, tempatnya di mana, berapa nilai proyeknya, apa insentif yang akan mereka terima? Pengusaha sekarang menunggu jawaban dari otorita IKN, katanya. Jokowi umumkan logo resmi IKN, Pohon Hayat. Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, akhirnya mengumumkan logo resmi Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Selasa 30 Mei petang. Logo resmi itu adalah Pohon Hayat. Logo terpilih itu didesain Aulia Akbar. Yang terpilih adalah Pohon Hayat, ujar Jokowi saat mengumumkan logo IKN yang disiarkan langsung via akun YouTube Sekretariat Presiden. Yang didesain oleh Mas Aulia Akbar, tambahnya. Jokowi mengatakan logo terpilih itu akan menjadi identitas visual bagi IKN. Sebagai informasi, logo yang terpilih adalah yang mendapat voting terbanyak dari masyarakat. Sebelumnya, Istana telah lakukan voting terhadap 5 logo finalis. Adapun proses jajak pendapat itu sudah ditutup per 20 Mei 2023. Dalam sambutannya, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menerangkan total setidaknya ada 500.000 orang yang melakukan pemilihan dari 5 logo IKN yang ditawarkan. Jadi yang memilih bukan presiden, kata Jokowi, tetapi rakyat. 5 logo yang dipilih salah satu itu sebelumnya telah menghiasi sejumlah unggahan akun media sosial resmi IKN sejak 5 April 2023. Pemenang logo IKN Nusantara adalah Aulia Akbar. Dia merupakan desainer grafis yang berdomisili di Bandung. Ia lulusan ITENAS yang menjadi co-founder Pot Branding House. Pemerintah RI di bawah kepresidenan Jokowi menargetkan Ibu Kota Negara Indonesia secara resmi pindah dari Jakarta di Pulau Jawa ke Nusantara di Pulau Kalimantan pada Agustus 2024. Dia menargetkan upacara HUT RI pada 2024 bisa dilaksanakan di kawasan yang saat ini merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sri Mulyani tegaskan pemerintah tetap bangun IKN di depan DPR.
Menteri Keuangan, Menkeu, Sri Mulyani menegaskan kepada DPR bahwa pemerintah bakal tetap melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Ani, sapaan akrabnya, mengatakan pemerintah sepakat dengan DPR yang meminta peningkatan kualitas belanja negara. Ia menyebut langkah ini dilakukan demi menopang agenda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demi meningkatkan kualitas belanja tahun depan, Ani menegaskan pemerintah bakal berfokus pada 5 program prioritas yang bisa mempercepat transformasi ekonomi. Pertama, peningkatan kualitas dan akses pendidikan melalui program PIP, KIP Kuliah, BOS, pemberian beasiswa LPDP, hingga Link and Match. Kedua, penguatan kualitas dan akses kesehatan melalui efektivitas JKN, kemandirian farmasi, dan sistem kesehatan yang handal. Ketiga, Ani menyoroti soal percepatan pembangunan infrastruktur. Ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk keberlanjutan Ibu Kota Nusantara, IKN, dan Proyek Strategis Nasional, PSN, tegasnya dalam rapat paripurna ke-25 masa persidangan V tahun sidang 2022 hingga 2023 di DPR, Jakarta Pusat, Selasa 30 Mei. Keempat, Ani mengatakan pemerintah bakal terus mendorong hilirisasi sumber daya alam, SDA. Kelima, ia menyebut pemerintah bakal mendorong efektivitas program perlindungan sosial dan subsidi agar tepat sasaran serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Penjelasan ini adalah tanggapan Sri Mulyani atas pandangan DPR terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, KEM dan PPKF, RAPBN tahun anggaran 2024. Setidaknya ada 2 fraksi yang meminta pemerintah menunda pembangunan IKN, yakni Demokrat dan PKS. Anggota DPR RI fraksi PKS Andi Akmal Pasludin mengatakan pembangunan IKN harus ditunda karena bukan hal urgent. Ia menilai anggaran pembangunan IKN tahun depan sebaiknya dialihkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti bantuan bagi masyarakat miskin demi mendorong pemulihan daya beli. Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya, ujarnya, Selasa 23 Mei. Serupa, anggota DPR fraksi Demokrat Rizky Aulia Rahman Natakusumah menilai seharusnya pemerintah fokus menstabilkan harga kebutuhan pokok, bukan pembangunan IKN. Menurutnya, saat ini kondisi perekonomian dunia termasuk Indonesia masih dibayangi sejumlah risiko. Anggaran yang sifatnya non-prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil, jelas Aulia. Di lain sisi, 9 fraksi lain setuju dengan pemerintah untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. Mayoritas berpandangan pembangunan tersebut bisa membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.